أحد من القوم وهو حتى يكف كنا حتى ذيول الغياهب يعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المعروف من القوم وهو خائف لا إله
لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa berkumpul di sini dengan banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa kita sebutin satu-satu, saking banyaknya nikmat. Terharu kan? Bingung mau ngomong apa juga nih? Ya pokoknya terima kasih buat tamu-tamu, warga, pemain hadroh, donatur, panitia, ulama-ulama, ustadz-ustadz, guru-guru kami semua. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan nanti memberikan kita syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu aja ya sambutan dari kita, soalnya nggak dipersiapkan ini sambutannya, dadakan nih Mas Bagas nih. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri undangan yang sebetulnya ini adalah inisiasi dari warga RT 04 dan juga kebetulan saya selaku warga baru juga ingin memperkenalkan diri. Saya dan keluarga tinggal di Puyuh 11 nomor 334. Mungkin tahu rumahnya Pak Tarto. Jadi kebetulan punya hajat ingin tasyakuran rumah sekaligus maulid. Nah kebetulan disambut juga dari beberapa warga. Akhirnya kita coba meriahkan, kita gabung dalam kegiatan maulid ini di lapangan. Jadi mungkin mohon maaf ya Bapak dan Ibu, yang sebelumnya mungkin kalau kegiatan tasyakuran rumah itu kan biasanya di rumah ya, tapi ini karena kebetulan juga punya niat yang sama dengan beberapa warga, jadi kenapa tidak kita coba gabungkan sekaligus kita meriahkan kegiatan maulid ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada para ulama, para tokoh yang sudah menyempatkan hadir dalam undangan ini. Terima kasih juga buat para bapak dan ibu yang juga hadir, para remaja. Dan terima kasih, mungkin mohon nanti ke depannya saya selaku warga baru dan keluarga juga diingatkan kalau misalnya ada salah dan saling diingatkan dan ditegur kalau misalnya ada salah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Bapak-bapak, para ustadz, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya para remaja saya melihatnya ini yang mengadakan. Tadi sekelumit juga sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Awab ya,
bahwa pelaksanaan malam hari ini diinisiasi oleh warga RT 04. Tapi yang saya kaget kok saya didaulat nih suruh ikut kasih sambutan ini ngatasnamakan Ketua PHBI ya, Masjid MNI kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita sekalian. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya boleh menyampaikan bahwa ini harusnya saya izin dulu sama ketua DKM saya ya. Jadi karena tidak melancang tidak mendahului gitu Pak Ustaz. Saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ketua kita juga nanti bisa memakluminya. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik remaja ya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Namun saran dari saya, kalau bisa ke depan nanti adik-adik yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini terlibat juga di dalam kegiatan di masjid kita ya. Jadi masuk ke dalam kelompok remaja masjid. Jadi nanti setiap ada kegiatan seperti ini dilaksanakan di masjid gitu. Jadi lebih semarak ya. Ya di sini juga semarak, tapi maksudnya sekalian menyemarakkan masjid kita lebih hangat gitu ya. Nah kemudian semoga semangat dari adik-adik sekalian ini menjadi awal yang bagus, karena di lingkungan kita ini semuanya udah sepuh-sepuh Pak. Jadi yang meneruskan ini ya harusnya ya generasi kita. Dan alhamdulillah di RT 4 ini paling banyak ini para remajanya dibanding dengan RT-RT lain. Jadi saya yakin nanti kedepannya dengan bimbingan kita semua selaku orang tua tentunya kita akan terus memberikan semangat kepada mereka untuk perhatian peduli kepada agama kita sendiri. Ya. Mungkin ini saja Bapak yang kami sampaikan. Lebih dan kurang tentunya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Kemudian juga di sebelah kanan ini ada kelompok Hadrah Ikrimah, ya betul, dari Khairat Al-Khairat Habib Muhammad Fatah. Beliau ngajinya di Habib Zain bin Smith, satu sekolah kebetulan sama adik saya.
Yang saya hormati juga yang tidak kalah pentingnya, ibu-ibu yang udah dandan dari tadi sore. Ya Bu, pokoknya kalau yang namanya acara maulid yang paling luar biasa, udah kelompok dia deh. Kelompok ibu-ibu dari tadi jam 4 saya lihat dari asar udah rapi udah. Ya, mulai bedaknya udah mulai dipasang semuanya, selendang udah disetrikain, rapi, alhamdulillah. Yang saya hormati juga ini kawan-kawan adinda, anak-anakku, saudara-saudaraku yang masih muda-muda yang bikin acara ini paling pertama katanya begitu. Betul? Ini acara perdana. Semoga berlanjut terus. Jangan pernah takut kalau amalul khair, amal kebaikan itu pasti ada nusra dari Allah Subhanahu. Betul? Biar kata ente gak ada duit, nanti didatangkan duitnya sama Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati seorang kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ini umat kesayangan, umat yang terbaik, umat yang dicintai oleh Allah. Kita ini umat kuntum khaira umat, sebaik-baiknya umat itu kita. Betul? Betul. Ada satu hadis diriwayatkan oleh di dalam kitab Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Seoul. Kalau maulidnya itu ada di Solo, ya, Habib Anis. Setiap tahun melaksanakan maulid, yang hadir nggak banyak, beda-beda dikit sama ini, kurang lebih hampir 100.000. Beda dikit sama ini sih. 100 itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Beliau menceritakan ada satu hadis dari Abdul Razak, kisah an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Akhbirni ya Rasulullah, lidaka anta wa abi wa ummi. Akhbirni ya Rasulullah, man khalaqa say'an khalaqallahu ta'ala say'in qabla hasa. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna Allah ta'ala khalaqal qabla al-asya min nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu artinya ya? Tahu artinya? Saya lihat sudah manggut-manggut tadi. Paham artinya Pak? Bu, ada satu hadis yang di dalam kitab Simtud Durar, biasa maulidnya dibaca oleh adik-adik kita, yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Seoul di Hadramut, negeri kelahiran kita. Beliau katakan ada satu hadis yang bunyinya dari Abdul Razak. Bertanya seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, aku tebus engkau dengan nyawa bapakku dan ibuku. Akhbirni, kabarkan kepadaku, man awal khalqullah, apa yang paling diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya Jabir, awalu innallaha ta'ala awalu khair. Yang paling pertama Allah ciptakan ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Belum ada jin, belum ada manusia, belum ada lauhul mahfuz, belum ada sama, belum ada ardh. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi besar Muhammad. Bayangkan, nurnya dulu, setelah Allah ada nurnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya. Saya akan ceritakan di dalam waktu yang singkat semacam begini. Ada 4 saya bagi sekarang. Ya, 4 kriteria ketika kita melaksanakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita tahu dulu sekarang kapan kelahirannya Nabi. Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, betul? Betul. Tapi bukan sionya gajah, bukan. Jangan abong-abong mentang-mentang orang Ciketing bilang lahirnya di tahun gajah.
CEO-nya bukan, nggak ada hubungan. Karena pada saat itu ada kerajaan yang ada di Ethiopia menyerang Mekah dengan kendaraannya gajah, disebut Al-Fil. Kita nggak bahas itu. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun itu 571 Masehi. Ketika Nabi min batn Ummi Aminah, di dalam perut ibunya. Bu, ini yang suka hamil ibu-ibu. Ketika hamil Nabi Muhammad di perutnya Aminah, itu tidak pernah Aminah merasakan sakit sedikit pun. Ada cabang bayi di dalam perutnya. Sebelum keluar summa sabila yasara furujihi ummin ba'di. Kalau belum keluar nih bayi, itu Aminah nggak pernah dalam hamilnya merasakan rasa sakit, belum pernah. Tahu bidannya siapa? Bidannya bukan bidan Eti, bukan. Bukan juga bidan Rokayah, bukan. Bidannya turun dari langit. Siapa bidannya? Siti Maryam dan Siti Asiyah, istri Fir'aun yang nggak pernah tidur oleh Fir'aun. Itu yang jadi bidannya, Bu. Waktu mau lahir fi amal fil, ketika di waktu baina azan subuh, sebelum azan subuh, itu Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ada satu kisah. Ada satu orang di pasar Keramat Jati, pasar induk, tahu? Tahu pasar induk, Pak? Pasar induk, pasar sayur Keramat Jati. Ada satu pemuda. Pemuda ini setiap hari dia kerja, dia tukang panggul. Nih, biar yang muda-muda denger nih. Biar yang muda denger. Tukang panggul di pasar Keramat Jati tahun 82 sampai tahun 97. Setiap hari dia manggul, kalau dia dapat 40.000, yang 10.000 dia simpen. Yang 10.000 disimpan. Kalau dia dapat 35.000, dia simpen tetap 10.000. 1 tahun dari 10.000 itu berarti 3.600.000. Ada yang bisa ngitung di sini? 3.600.000. Kurang lebihnya begitu. Dia tambahkan 400.000. Ini uang setiap tahun diambil, dibuka celengannya si pemuda tadi. Namanya Burhan, anak dari Banten. Ada yang nama Burhan di sini? Nunjuk. Ada yang namanya Burhan? Kenapa takut? Ada nggak? Kalau punya anak, Bu, kasih nama Burhan, insya Allah bagus. Ini si Burhan, dia kerja di pasar Keramat Jati. Setiap hari dia nyelengin duit 10.000. Apa yang terjadi? Setelah 1 tahun di tanggal 12 Rabiul Awal, dari mulai tanggal 10 dia tebuk itu celengannya. Dia buka itu celengan. Setelah dia buka, jumlahnya 3.600.000, dia tambahkan 400 menjadi 4 juta. Dia kasih kepada tukang masak di kampung situ. Ini tukang masak, masakin kebuli. Setelah dia masak kebuli, dia undang orang-orang semuanya. Ada keistimewaan yang dilakukan oleh si Burhan. Setiap malam tanggal 12 Rabiul Awal, dia bangun jam 2 malam sampai subuh. Dia baca sholawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam. Kalau ada udah umat Nabi Muhammad selesai masalahnya. Amin. Ini Habib bin Malik ketika ditanya, datang panggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ketika terima panggilan. Diutus Abu Sofyan itu datang ke rumah Nabi. Nabi lagi sedang duduk dengan Khadijah. Tapi sebelum Nabi duduk dengan Khadijah, didatangi malaikat Jibril. Ja'a malaikat Jibril inda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ada seseorang bernama Habib bin Malik. Dia raja, mulki, dia punya kerajaan kuat. Dan asal engkau tahu ya Muhammad, apa yang dia minta, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya Habib bin Malik. Nabi Muhammad, wah, pede dong. Yang datang malaikat, nyampein langsung. Begitu datang Habib bin Malik, ini datang di Mekah.
Nabi Muhammad keluar ukhruj min buyut. Dia keluar dari rumahnya. Bersama siapa? Bersama istri tercintanya Khadijatul Kubra. Di sebelah kirinya ada satu orang laki-laki yang bernama Abu Bakar. Ayat. Kalau kita manusia masih nggak mau juga sholat, subhanallah. Hebat. Kita nggak ada apa-apanya dibanding bulan yang di atas. Betul? Betul. Begitu rendahnya kita. Padahal bulan itu di atas, Pak, nggak kelihatan. Tapi bulan bisa angkat badannya di hadapan Nabi. Bersyahadat langsung pada saat itu. Subhanallah. Itulah Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Habib bin Malik? Ya Muhammad, gue belum yakin sama lu. Gue belum yakin sama lu. Kata orang-orang, Abu Jahal bilang itu sihir. Kata baru kahin itu. Sihir yang besar. Kata Nabi Muhammad, apa yang kau inginkan lagi? Begitu Habib bin Malik baru ngomong, baru keluar, mau ngomong dia. Ya Muhammad, halas, jangan ngomong. Istana ya Habib. Diam kau. Engkau punya anak perempuan kan? Diam Habib bin Malik, nunduk dia. Engkau punya anak perempuan. Anak perempuanmu itu lumpuh, matanya buta, betul? Habib bin Malik nunduk, nggak berani ngomong. Nggak berani ngangkat kepala Habib bin Malik karena diketahui oleh Muhammad. Sekarang anakmu yang lumpuh itu dan buta, dia sudah bisa melihat hari ini. Allahu Akbar. Kata Habib bin Malik, dari mana lo tahu, Mat? Kan itu anak ada di dalam kamar, anak gadis gue. Nggak ada orang tahu, cuma orang-orang yang dekat aja sama gue. Yang gorib, soib aja yang tahu. Tapi kok lo bisa tahu, lo di Mekah begini bisa tahu. Bagaimana nih urusannya? Kata Habib Mila, dari mana? Ada WA ya? Ada WA? Alhamdulillah pinternya aki-aki. Ada WA? Bukan pakai Facebook, Pak. Lanjut ya? Lanjut. Apa yang terjadi? Setelah itu Habib bin Malik bilang, wahai ma'asyiral Quraisy di Makkah, wahai orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, saya ingatkan kepada kalian, hari ini apa yang dikatakan oleh Muhammad yang sudah beriman kepada Allah dan Tuhannya Muhammad, lanjutkan iman kalian. Yang belum beriman, silakan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kemudian Habib bin Malik pulang ke rumah, Bu, sampai di depan istana, syukur. Sampai di depan istana, belum sampai ngomong, anaknya keluar dari dalam kamar, dari kamar. Dia sambut ayah, ya Abu ya, halas ya Abu ya. Ini anak yang buta sudah bisa melihat, yang lumpuh bisa jalan. Berkat bertemunya ini satu orang yang bernama Habib bin Malik dengan Nabi Muhammad, langsung Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan kepada anaknya yang selama ini dia cari bagaimana untuk mengobati anaknya lumpuh dan buta matanya. Nah, uzubillah. Bu, kalau kita hadir maulid begini, saya ingatkan, waktu mahalul qiyam, angkat tangan kepada Allah. Tadi kan dibacakan mahalul qiyam. Angkat tangan berdoa, apa hajat-hajat kita minta kepada Allah pada saat itu. Itu Habib bin Malik ketemu saja dengan Nabi Muhammad, langsung diperintahkan oleh Allah dan Allah kabulkan permintaannya. Apalagi kita umatnya, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Innallaha fi ummati, tidak akan masuk haramallahu fi jannah sa'iril umam hatta yadkhuluna ka ummata ya Muhammad. Tidak akan aku izinkan surga itu, di dalam hadis qudsi, tidak akan aku izinkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain dari umat-umat nabi-nabi yang lain, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita orang terbaik. Kemudian Habib bin Malik masuk Islam, bersujud kepada Allah. Dia bersujud, dia berkata, negeri ini, hari ini aku perintahkan semua kalian yang ada di Ethiopia masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Dia ternyata apa yang dikatakan di dalam kitab Maktub di Taurat, bahwa di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, apa ciri-ciri yang dalam diri Muhammad adalah dalam kitab Taurat ada. Nah, kita ini sebagai umatnya. Sekarang umatnya ini apa yang kita bisa membanggakan Nabi Muhammad? Apa yang bisa kita buat? Badui, itu ada pohon kurma. Kasih tahu sama pohon kurma itu,
bilang engkau dipanggil oleh Muhammad. Karena kalau orang Badui, Arab Badui yang diceritakan dalam Quran itu Arab gunung. Mereka ini nggak bisa pakai dalil, nggak usah pakai hadis. Kasih bukti sama dia. Apa kata Nabi? Ya, wahai Arabi, wahai orang Badui, hada huwa sajar. Itu ada pohon tamar. Katakan kepada pohon tamar bahwa dia dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Badui dengan jalan asik ke pohon kurma yang ditunjuk oleh Nabi. Setelah depan pohon kurma, ini Badui langsung bilang, pohon, lo dipanggil sama Muhammad no. Itu pohon mendengar dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Fataharraka yamini wasimalan. Itu pohon gembira, Bu. Pak, pohon itu bergoyang dia ke kanan, bergoyang ke kiri. Ini pohon. Karena mendengar dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pohon, kata urumuha min sajar. Dia angkat dari batangnya bawahnya, dari akarnya copot. Setelah copot ini pohon tadi, dia berjalan. Jalan. Di depan Nabi. Setelah di depan Nabi, dia ngomong begini, Pak. Ya, ngomongannya sama dengan orang Cikere. Assalamualaikum ya Muhammad. Kata Nabi, wa alaikassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Ini pohon datang kepada Nabi, copot dari akar-akarnya itu pohon, bicara di depan Nabi dan mengucapkan salam, sekaligus dia mengucapkan syahadat kepada Rasulullah SAW. Dia katakan ini Badui langsung melihat itu pohon bisa ngomong. Kira-kira bengong nggak deh? Kira-kira bengong nggak? Kalau ada pohon di sini, Bu, bisa ngomong, saya yakin ini model-model kayak gini kabur. Betul? Betul? Nggak bakalan apa lagi. Nabi tahan dengan keadaan begitu. Dan Nabi Muhammad itu termasuk Sayyidus Sabirin, orang yang paling sabar di antara seluruh makhluk Allah. Nabi itu paling sabar. Ada orang Ciketing yang sabar sini. Ibu-ibu banyak ya. Nabi itu bukan cuma dikatain sama tetangga, bukan. Dilempar dakwah ke Taif, dilempar sama orang-orang Taif, diusir. Uhrud anta min baladina hada ya Muhammad, keluar engkau dari tempat ini. Nabi dilempar sampai berdarah. Nabi punya nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Apa yang dikatakan oleh malaikat pada saat itu? Malaikat ngomong. Malaikat nggak punya nafsu, tapi bisa ngomong begini. Ya Muhammad, lu nih sekarang udah berdarah, Mat. Mendingan begini aja deh. Gua angkat itu gunung yang dari sebelah, gua tambahin yang dari sebelah, gua timpain sama orang-orang yang ada di Taif ini. Itu malaikat nggak punya nafsu aja emosi. Bagaimana nak? Tapi berbalik, Pak. Berbalik. Nabi bilang, lah ya malaikat, ya Jibril dah. Allahumma gfir li qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mungkin hari ini mereka nggak kenal saya, tapi insya Allah anak keturunan mereka akan kenal aku, malaikat Jibril. Biarkan anak keturunannya yang mengambil usahaku, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maulid. Jadikan maulid ini sebuah tempat untuk kita menjadi nasihat. Bagaimana cara kita membanggakan Nabi Muhammad? Karena Nabi udah luar biasa sayangnya, Bu. Nggak ada lagi yang lebih sayang daripada nabi-nabi lain, nggak ada. Tema Nabi Muhammad. Sayangnya sama kita bukan cuma di dunia, sampai di surga nanti. Nabi bakal tunggu kita di depan mizan. Dan Nabi akan berikan kita nanti ketika di padang mahsyar, jumlah tahunnya nggak lama kita di padang mahsyar yang matahari cuma sejengkal. Itu kurang lebih hamsina alaf sana, 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Lama, Bu? Lama. Nggak ada bangku, nggak ada yang jual air. Yang namanya Indomaret, Alfamaret, Alfamidi tutup. Apalagi air isi ulang udah nggak ada. Taruhnya ente punya duit juga nggak laku. Betul? Apa yang bisa? Innali ummati ya'ti yaumal qiyamah. Akan datang umatku di hari kiamat, di padang mahsyar, di hadapan Nabi Muhammad. Garin muajjalin min asaril wudu. Dari mana tanda-tandanya itu? Umat dapat tambahan iman kita. Yang tadinya biasa kalau kita datang ke masjid pas waktu qomat, sekarang coba Pak, coba datang sebelum azan. Terakhir saya mau ceritain. Bapak tahu daerah Jakarta ada satu orang bernama
Ustadz Guru Hadi, udah meninggal. Tahun 95 meninggalnya. Beliau ini satu ulama, tapi ulama kampung. Kekayaannya nggak ada. Biasa, Ustadz ngajar ngaji. Ustadz cuma ngajar ngaji. Tapi dia punya keistimewaan. Dalam usia yang 67 tahun, nggak banyak dia berangkat haji, cuma 27 kali. Nggak banyak. Ada orang sini? Ada yang 27 kali berangkat haji orang sini? Ciketing? Ada? Itu Guru Hadi cuma guru ngaji, Pak. 27 kali bisa berangkat haji. Apa amalnya? Amalannya cuma satu. Dia datang ke masjid, sholat itu sebelum datang panggilan Allah. Kalau sudah datang panggilan itu biasa, Pak. Betul. Apalagi udah komat baru jalan dari rumah. Ada yang begitu? Banyak. Tapi bukan orang sini. Orang sebelah sono, dekat-dekat Cikiting sedikit. Insya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmatnya di kampung ini. Diberikan orang-orang kampung ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diberikan sakinah rumah tangga orang-orang kampus ini. Semuanya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan semua keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang baik. Tetangga baik, keluarga kita baik, orang-orang yang jauh sama kita baik, semuanya menjadi baik berkat adanya maulidnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salim li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij li ummati Sayyidina Muhammad.
Thank you.